Pelayan rakyat, Bu. Mas izin, ayo. Sudah dapat. Udah dapat. Teman-teman tolong gitu. Oke, tadi ya. Terutama program yang sudah diberikan untuk kedepannya, yaitu penambahan dana 200 juta untuk per tahun. Dan saya terima kasih banget apresiasi calon kita ini. Kedua, juga penambahan operasional RT semoga ditingkatkan lagi. Amin. Untuk kesejahteraan para pengurus, selama ini pengurus ya sedikit suka berkurang lah ya. Saya mohon untuk Pak Ridwan bisa mengapresiasi keinginan mewakili dari pengurus-pengurus RT yang ada, jadi untuk ditingkatkan untuk operasionalnya. Dan tadi juga disampaikan semua akan ditingkatkan ya, PKK, Dawis, semua tentang kepengurusan kader-kader. Pak Ridwan insya-Allah beliau akan disejahterakan lagi ya mengenai tentang operasionalnya. Amin. Jadi, oke, saya siap dukung. Ya, itu aja mungkin dari saya. Ya, rekan-rekan media, hari ini saya menyapa warga Jakarta Timur, ikut olahraga sebentar tadi di area Banjir Kanal Timur. Sangat indah ya, karena pohonnya besar. Nah, itulah visi misi kita 3 tahun ke depan, menanam sebanyak-banyak pohon supaya seadem, sesejuk tadi di jalur pedestrian Banjir Kanal Timur. Selain sejuk, kan bikin tenang. Kedua, nyerap polusi, ya, jadi inspirasinya begitu. Kemudian saya datang, ada UMKM terkenal, nasi uduk Ibu Kis. Nah, nasi uduk ini harus naik kelas. Caranya apa? Tidak hanya ekonominya sukses di wilayah, tapi ekonominya juga sukses di digital. Maka golongan-golongan warung kecil kayak Ibu Kis atau rumah tangga itu nanti masakannya dipromosikan secara digital ya. Nanti sehingga misalkan gubernur pengen kangen masakan tadi nasi uduk, itu tinggal pesan. Jadi tidak harus namanya aplikasi pesan makanan untuk restoran-restoran formal ya yang besar. Mereka yang kecil seperti Ibu Kis atau ibu rumah tangga seperti ibu itu tuh tadi. Iya, ngelamun. Hei, ngelamun baik. Itu nanti sama dipromosikan, diedukasi ya. Iya, siap. Kalau masakannya enak berlebih, promosikan digital online. Siap. Curhatannya sama, kalau usaha pasti modal. Ya. Iya. Nanti kita kan ada program kreditan pagunan itu ya. Nah, kemudian curhatan level pengurus RT terbagi 2. Kesejahteraan RT, RW, Dawis, PKK memang akan dinaikkan, sudah dihitung. Ditambah ada program baru kan untuk menyelesaikan permasalahan di RT RW-nya. 1 miliar selama 5 tahun, beresin kebersihan, nggak boleh lagi kotor kan, beresin persampahan, beresin kekumuhan. Kalau itu udah beres, nanti fokus bisa ke permodalan, ke kegiatan budaya dan lain-lain. Dikalikan 2.700 RW, logikanya Jakarta selama 5 tahun terjadi lompatan perubahan yang positif. Amin. Dari juga nggak Kang soal kali ini BKT ini menjadi salah satu yang mungkin wacana Ya, salah satunya tadi ada masukan waktu zaman Pak Ahok itu pengerukan itu rutin. Nah, sekarang saya nggak lihat ada ekskavator ya, sehingga terjadi pendangkalan. Nah, harusnya BKT ini bisa lebih dalam lagi. Nanti kita sempurnakan SOP-nya ya. Oke? Tolong Pak RW berhadir Pak. PRW tolong Pak RW. Ya, nanti dikaji dulu ya. Gagasan itu kan datang dari zaman Pak Sutioso di rute-rute yang memungkinkan. Di mana yang memungkinkan itu masih dikaji. Tapi bahwa tapi dari 13 sungai ya itu kira-kira masih dikaji dari 13 itu mana yang memadai. Gagasannya tetap relevan, hanya satu atau berapa dari 13 masih dikaji. Kang, tadi kan di BKT ada jalur sepeda dan ini terkenal sebagai jalur sepeda terpanjang di Asia. Nah, kalau dari Kang RK, apakah di Jakarta akan menambah jalur sepeda juga di Jakarta atau gimana Kang? Semua ya, kita memotivasi, mengedukasi. Cuman jalur sepeda itu idealnya bukan sepeda rekreasi. Idealnya itu sepeda yang commuting. Nah, itu yang jadi tantangan Kang. Karena kita tahu pada saat hari-hari kerja kan nggak rame. Betul. Ya. Kalau cuman sekadar jalur sepeda tapi tanpa dipakai saat hari kerja, nah kita meningkatkan edukasi lagi. Salah satu curhatan pesepeda contoh ya, Kang, gimana saya mau sepeda hari Senin Selasa, datang ke kantor lengket, nggak ada tempat mandi.
Nah, kan berarti ada infrastruktur non jalur yang juga harus kita perbaiki selain mengedukasi. Jadi bukan sekadar rekreasional bicycling ya, tapi commuting bicycling. Oke ya, terima kasih hatur nuhun. Dapil 6, Ciracas, Cipayung, Makassar, Pasar Rebo sangat senang, bahagia, sudah menanti sekian bulan lamanya, karena memang dialog kita dengan para tokoh masyarakat, para ustadzah, para kiai, para ulama, pada hari ini bisa ketemu dengan Bang Ridwan Kamil. Ketika beliau banyak tidak dikenal secara wajah, hari ini beliau bisa bertatap muka tokoh-tokoh kita, dan beliau, Pak Ridwan Kamil, Ridho khususnya, dan Pak Susono sangat diterima dan sangat diterima, dan setiap saat akan diperjuangkan untuk menjadi Gubernur DKI 1 pada waktunya. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Ya, saya menerima undangan di acara Maulid ini, kebetulan binaan dari Pak Kiai Tamrin. Alhamdulillah tadi menyampaikan rasa rindu, perkenalan. Nah, itu rata-rata adalah aktivis-aktivis di wilayah-wilayah ya, nah, dengan antusiasme yang hampir 7.000 orang ya, secara umum. Mudah-mudahan menguatkan sosialisasi pasangan Ridho di Jakarta Timur, sehingga berharap survei juga konsisten, terus naik, sehingga kita bisa menang satu putaran. Semua curhatan-curhatan juga sudah didengar, mayoritas ingin agar program yang baik dari Pak Anies itu dilanjutkan ya, dari secara informal. Maka tadi saya sampaikan, yang baik-baik dari Pak Anies sampai Pak Jokowi, sampai Pak Ali Sadikin, tentu kita pertahankan dengan hal-hal baru ya. Saya kira itu. Tadi kan juga mungkin seperti singgung juga 2016 tuh Kang belum bisa maju karena belum diridhoi sama ibunda ya Kang. Ini gimana mungkin Kang? Ya memang saya secara realitanya 2016 dicalonkan untuk maju, semua mendukung kecuali ibu saya. Karena ibu saya nggak mau, saya nggak selesai. Maka sekarang memang takdirnya datang. Wali kota selesai, Gubernur Jawa Barat selesai, Nyagup di Jakarta juga meninggalkan tugas yang amanah ya di Bandung dan Jawa Barat dengan hasil yang baik kan. Kepuasan publik di Jawa Barat juga kan 90%, menanjakan kerja-kerja nasihat ibu saya praktekkan. Oke ya. Kak Emil, ada wacana, bukan wacana sih, dari utusan khusus Presiden bilang kalau Jakarta tetap jadi ibu kota dalam beberapa tahun ke depan. Tanggapannya Kak Emil gimana terkait hal ini? Yang penting negara memutuskan aja yang terbaik ya. Kalau itu terbaiknya seperti itu kita terima, apapun kita dukung. Karena sebagai rakyat tentu kita harus paham dan mendukung apapun pemerintah pusat. Mau tetap IKN, mau namanya Twin City, silahkan diputuskan ya. Mudah-mudahan yang terbaik buat masyarakat. Oke ya. Kemarin Pak Hashim kembali mengingatkan soal permintaan para Prabowo agar Kang Emil ini membangun rumah yang ramah untuk Gen Z. Betul. Nah kalau dari Kang Emil sendiri sudah mengadakan pemerintah pusat sendiri kan, apakah ini proyek akan join atau dari Pemprov sendiri? Iya, Pak Prabowo itu menginginkan ada jutaan rumah-rumah baru di kota dan di desa. Ya etalasenya kan Jakarta, jadi pasti akan ada kombinasi dana APBN dan dana APBD untuk membangun warga Jakarta. Kan KTP-nya tertulisnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Republik Indonesia. Artinya sebagian ditolong oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagian ditolong oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi artinya akan ada kolaborasi. Oke, makasih ya.